sih siapa mah? Ya, minum lah. Nenek beda. Ih, siapa ya Allah? Siapa? Ya sing milih Dimitri. Halo, cek monitor pendengaran gimana? Pak Dedi, Mas Chandra. Bagus Pak, bagus sekali suaranya. Suara saya cukup jelas Pak Rahmat. Pak Dedi, monitor. Iya, suaranya bagus sekali Pak Rahmat. Aman. Suara saya cukup jelas kah? Bagus banget. Suara saya cukup jelas Pak Dedi. Aman. Bagus. Siap. Oke, siap. Sambil ngopi ya. Ya, kurang lampu tembak kapal udang. Lagi di rest area nih. Tidak bagus sekali. Sambil kolagen dulu ya. Wah, mantap. Hai, selamat malam Beauties. Malam Kak Jasmine, Mami Soka yang selalu semangat. Chandra, selamat malam. Kakak cantik. Kakak cantik. Hai, lagi di mana nih? Di Lumpir. Wow, asik ya. Hujan terus nih tadi. Pulang hangout hujan terus. Pulang hangout hujan lagi. Lagi hujan terus dong. Gimana nih posisinya ya? Posisinya bagaimana ya? Di sini kali ya. Di mana sih? Nah, itu backgroundnya bagus tuh. Gimana nih? Ini ya. Soalnya agak gelap nih gimana? Backgroundnya wallpaper. Nah, situ. Hop. Wallpaper. Oke, wait. Udah gini aja. Oke, selamat malam Beauties. Siapa yang udah bergabung ya? Kita lihat udah ada 11 audiens yang bergabung. Halo Mas Chandra, Kak Egidia ya? Andegia, Kak Haryati, Rival masuk. Semuanya selamat malam Kak Seli, Kak Santi, Rita Purnamasari, Haryati, semuanya selamat malam. Shiners atau beauties lah ya. Malam semuanya. Hujan-hujan gini enaknya ngapain ya? Sambil hujan-hujan enaknya minum ini Shine Collagen Drink-nya. Seru banget tuh. Bentar ya. Itu minum apa Mas Dedi? Bentar ya Beauty, saya mau nyalain Bluetooth dulu supaya lebih enak. Malam semuanya, timnya Bunda Lita
yang mau bergabung saat ini dulu ya. Malam Jasmine, apa kabar? Hai Bunda. Saya tetap dengan kesehatan. Closing langsung mahaku. Ini closing langsung. Ya cantik. Cita membahan ada berapa? Boleh dinyalakan kameranya Bunda Alita. Selamat malam Bunda. Closing 7. Oke, 9. Closing 9. Boleh dinyalakan kameranya ya. Karena lagi hujan saya mulai dari ronde. Gas terus, Bunda. Wow. Enak Closingan banget. baru, harapan baru. Mantap. Amin ya. Udah jam 7 lebih 3 menit. Selamat malam buat Bunda Alita dan timnya dari Pekanbaru. Di sini kami hadir sudah Ya, langsung 3 kita hari orang. ini membahas tentang mencegah penolakan saat prospecting ya. Hari ini kita akan bahas detail lagi bersama Jasmine sebagai host, Bang Rahmat operator, Bang juga sebagai international speaker dari New Zealand. Cek Ya, suaranya. Iya, Bunda-bunda, kita mulainya jam 19.20 ya, Bun. Dan diakhiri jam 20.20. Ya, karena untuk malam hari ini pembahasan kita itu sangat-sangat penting. Saya mau menyapa dulu yang udah hadir, ada 16 orang. Ada Ibu Andegia Sari dari Binjai, Ibu Haryati Malang, Bu Rita, Ibu Santi, Bu Seli, Sri Ulina, dari Medan ini ya, Ulfa Hanum, Tirama, dan sedikit dari ST Academy. Malam semuanya, ajak temannya dong sayang-sayangku. Yang belum masuk, ayo di-invite lagi, disebarkan link Zoom-nya ya. Minimal malam ini kita ada 150 peserta ya sayang ya. Amin. Yang udah masuk boleh angkat tangannya, hands up. Nah, nanti biar saya sebutkan namanya boleh. Yang udah masuk ada fitur hands up atau angkat tangan. Lambaikan tangan ya. Ya, itu dia udah masuk namanya Ibu Tirahmah. Boleh turunkan lagi. Ibu Pahanum udah masuk, boleh. Oke, boleh turunin lagi. Nah, yang udah bergabung boleh angkat tangan dan turunkan lagi. Letakkan tangannya ya, jangan disimpan di lemari. Ibu Anissa Rima, selamat malam Ibu. Yang udah masuk boleh hands up atau angkat tangan ya sayang ya. Lalu turunkan lagi, boleh. Udah 19 orang. Kak Sri Ulina udah angkat tangan, boleh turunin lagi. Kak Haryati juga udah angkat tangan, berarti semuanya aktif. Cek operator apakah sudah Suaranya siap Mas harap Rival? di-mute, yang belum berbicara di-mute ya Cinta. Nanti 19.20 kita mulai perbincangan ini dengan dibuka oleh sang founder kita, Ibunda Alita dari Pekanbaru tercinta. Ya, gimana Mas Chandra mau mengatakan sesuatu? Mungkin nggak ada ya, nanti ya sesinya ya. Cek operator. Sebentar Untuk lagi slide, ya. operator slide Mas Rival Ya, gimana? selamat bergabung yang baru bergabung di Purwokerto terpantau masih hujan. Kemana-mana masih hujan. Untung kita
Oke Mas, kalau memang sudah bagus dikembalikan ke layar biasa dulu aja Mas Rival. Materinya disimpan dulu. Oh iya. Ini enggak. Tadi lagi gangguan ya, malam semuanya. Sinyalnya lagi gangguan, kita mulai 19.20 ya Bun. Udah 24 orang, 10 menit lagi kita mulai Zoom malam hari ini. Yang udah bergabung, Kak Anissa Rima, angkat tangannya. Dian Novia, Galaxy A52 5G, angkat tangan. Kak Lisa, Muhammad Gufron, Rita Purnamasari, Santi Anwari, Siti Rodia 86, Subandri, Tata, Tien Snack, Irahma, dan Ulfa Hanum, serta 43 1404. Boleh angkat tangannya ya sayang-sayangku, atau hands up. Hands up menandakan ada di situ. Mikrofonnya kami mute dulu. Sekarang waktunya saya mau menyapa dulu yang udah bergabung, ada tadi 25 orang. Kita mulai nanti jam 19.20. 19.20 kita mulai. Halo, ada Ibu Santi ya? Halo, ada Bunda Alita yang udah bergabung. Ya, udah banyak yang masuk. Apa kabar? Iya Bunda Alita makin kece ya Bun, makin berkilau ya Bunda ya. Bisa berkat kolagen Shine Beauty Drink. Alhamdulillah. Bunda Alita hari ini kemana aja Bun? Hari ini kayaknya saya kemana-mana, alhamdulillah duduk di bakso. Ini closing Bunda ini, 16 kotak semuanya. Alhamdulillah. Biasa sekali ya. Kalau saya tadi beda lagi nongkrong di mall yang saya lihat, oke, tadi yang Alita jelasin, dia juga pengen bergabung katanya, seorang wanita serta teman. Tinggal bahkan diri kok mungkin ya. Maksudnya promosi Science Beauty, bukan begitu Bunda? Kita mulai 8 menit lagi ya buat para beauty lagi di 19.20, mengingat sinyalnya yang suka ringan ya, up and down. Jadi biar kita dapat prime time-nya. Yang udah gabung, yang udah angkat tangannya boleh diturunkan ya, jangan simpan. Tangannya harap itu lagi. Di sini sudah bergabung bersama kita ada Bunda Alita yang sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama belajar dengan materi penolakan prospek, bagaimana cara untuk meminimalisirnya. Nah, suaranya putus-putus.
saya udah mulai lihat sih, udah mulai naik. Mudah-mudahan kita lancar ya sayang ya. Sinyalnya memang kayak gitu, karena di sini jujur hujannya berhenti. Saya menggunakan sinyal dari ruangan tengah langsung. Kalau di atas dia malah nggak ada sinyal. Di bawah. Karena di musim hujan, saya minum sedikit air hangat ya, saya hangat badannya. Mulai saja Kak Jasmine. Kita mulai harap kita persiapkan sinyalnya dengan baik ya. Boleh Bunda? Ya, gimana Bunda-bunda? Sudah ada 32 peserta, alhamdulillah. Kak Haryati, Kak Sri boleh turunkan tangannya ya. Kak Santi, sayang ibu-ibu cantik. Lihatlah malam hari ini kita bisa berkumpul, kita bersyukur ya. Jaringan Jasmine kayaknya kurang bagus ya. Atau apa ini? Nggak ini putus-putus. Ya, coba aku restart ulang ya, Bun. Saya pakai jaringan Telkomsel ini. Kenapa ya nggak bisa ya? Saya ulang dulu ya, Bun. Wait. Sebentar ya, Bun. Saya mau restart bentar dia ya. Kenapa ini ya? Udah dari tadi kayak gitu terus. Kenapa sih ini? Atau saya coba di teras. Teras juga makin parah jaringannya. Saya ulang lagi ya. Gimana buat ibu-ibu? Bisa dengar suara saya? Bisa. Alhamdulillah. Kita memulai nanti di 19.20 ya. Ketika peserta mencapai angka 120. Kalau nggak sampai, gimana Kak Jasmine? Nggak apa-apa, kita mulai supaya kita terbiasa dengan yang dinamakan dengan on time, ya kan Bun? Betul. Ya, standby lagi yuk. Udah ada 34 peserta. Saya sapa-sapa dari sini. Kak Fitriawati, Bu Winda, Bu Hanum, Tirahma, Ibu banyak lah ya di sini ya. Ibu Rita, Ibu Raden Ayu Mardia, Ibu Novi, Ibu Mustika Dewi. Selamat malam semuanya. Diangkat tangannya. Bagi yang udah boleh turunkan lagi. 4 menit lagi kita mulai akan membahas mengenai materi, tapi izinkan nanti saya akan memperkenalkan pembicara materi hari ini dan juga ibunda kita yang mau menyampaikan sedikit pembukaan ya untuk pada malam hari ini. Ya, di grup boleh dilihat lagi yang belum bergabung, ayo diajak lagi para member mitranya supaya sama-sama smart dan sama-sama pintar di Science Beauty. Ada 34 orang, selamat malam semuanya. Kak Haryati boleh kembali lagi Kak diturunin tangannya. Nanti ada sesinya di mana kita ada tanya jawab. Saya kasih waktu nanti ada sesi Q&A. Ibu-ibu, bapak-bapak, suara Jasmine udah didengar? Gimana Bu Ibu, udah dengar suara Jasmine?
Kedengeran Kak Jasmine suaranya. Alhamdulillah. Baiklah. Bang Chandra boleh nanti dimulai di 19:22 ya, setelah Ibu Alita boleh membuka sedikit ya. Padahal saya udah memakai jaringan ini loh, nggak pakai wifi. Kalau wifi sama sekali nggak berfungsi. Di sini saya pakai jaringan data pribadi supaya dia lebih mantul. Ya mudah-mudahan lancar ya, amin. Mungkin teman-teman atau yang udah pernah melihat Jasmine sebelum ini live, yang setiap sore menggugah. Kita saling mengenal saya Jasmine, Mami Soka, yang setiap hari mengisi Putus-putus suaranya. baik beauties. Karena sudah jam 19:20, boleh saya persilahkan sebelumnya founder kita untuk mengutarakan beberapa untayan kata sebelum kita masuk ke pemateri ya. Silakan buat Bunda kita yang terhormat, Bunda Alita. Silakan Bunda. Baiklah, terima kasih banyak Jasmine atas waktu dan kesempatannya untuk hadir dan menghadirkan Zoom di malam ini. Terima kasih untuk Pak Chandra yang sudah bersedia meluangkan waktunya. S3 Academy ya Pak Chandra. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama Pak Chandra untuk menambah ilmu dan menggali semua yang ada pada S3 Academy supaya kami ke depannya bisa lebih mengembangkan lagi jaringan kami, tim kami, dan mohon bantuan yang sangat full support dari semua manajemen untuk kami-kami yang baru mulai berbisnis di Shine Beauty ini, supaya kami semua bisa sukses dan menjadi miliarder Shine Beauty. Dan untuk semua tim saya kesayangan saya semuanya, untuk tetap semangat, galilah ilmu semuanya yang ada di sini. Kita tanya sebanyak-banyaknya kepada Pak Chandra, kepada Jasmine, dan yang lain-lainnya, di mana nanti kita bisa mencapai kesuksesan. Semua ilmu harus kita, jangan lupa, pakai kertas, pakai pulpen, dicatat. Karena kita sebagai emak-emak yang umurnya sudah butuh kolagen semua, umur sudah lebih dari 20 tahun, nah itu sudah ada yang ingat itu cuma beli bawang, beli minyak, beli beras. Nah, kalau untuk bisnis udah banyak nih, nggak keingat lagi untuk di mana mau disimpan. Nah, jangan lupa catatannya itu disediakan, ada kertas, ada pena, semua yang disampaikan oleh tim S3 Academy kita malam ini itu harus kita catat supaya kita bisa menduplikasikan semua ilmunya dalam mengembangkan jaringan kita. Dan untuk semua tim saya berdoa semoga kita semua sukses, semua kita menjadi miliarder di Shine Beauty. Begitu saja, kita lanjutkan kepada moderator kita Pak Jasmine Mami Soka, dan kepada Pak Chandra S3 Academy. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda. Waduh, lengkap banget ya. Jadi kalau emak-emak itu yang ada di benaknya adalah bawang, tomat, cabai untuk nyambel ya Bun ya.
Jadi harap dicatat ya bunda-bunda supaya nanti Betul, materinya. betul. Jadi materinya besok bisa diaplikasikan. Terima kasih Bunda, sama-sama kita memulai Zoom malam ini. Senang sekali kita bisa dipertemukan. Ini bukan kebetulan, yuk kita sama-sama belajar, menimba ilmu, dan mempraktekkannya malam hari ini juga. Ya Bun ya. Untuk itu kita akan memberikan ruang serta kesaksian pembelajaran bersama pemateri kita yang cukup berpengalaman ya, bertahun-tahun di dunia jaringan multilevel lintas pulau se-Indonesia sudah digarap oleh beliau dengan peringkat-peringkat yang sudah menjadi santapan beliau sehari-hari. Inilah dia international speaker kita. Silakan buat Mas Chandra Gracesia. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Chandra Gracia, saya dari S3 Academy. Kebetulan kami dipercaya untuk memberikan modul-modul terbaik ya untuk Anda bisa berlari mempunyai track yang sudah disediakan oleh S3 Academy sehingga untuk memudahkan Anda untuk bisa mewujudkan impian Anda. Nah, Bapak Ibu, pengalaman kami belasan tahun di industri network seperti ini, saya melihat ada analisa industri yang sedikit saya ingin jabarkan teman-teman. Jadi di Shen Beauty International ini menarik. Kenapa? Saya baru menemukan sebuah perusahaan ya yang mempunyai marketing plan binary. Ya karena saya tahu perilaku marketing plan binary itu hanya berfokus kepada pendapatan di awal. Ya. Dia tidak memikirkan jangka panjang dari sebuah perusahaan atau karir yang dimiliki oleh para membernya. Nah, tetapi menarik sekali di Shen Beauty International ini, ya sebuah network marketing, perusahaan network marketing yang ya menerapkan sistem binary, tetapi dengan menjadikan support system untuk bisa mempertahankan bisnis jangka panjang dan mencapai kondisi passive income. Ya, Bapak Ibu, saya selalu katakan, bisnis ini lebih dari apa yang kita bayangkan. Shen Beauty itu kalau Anda membayangkan satu, Shen Beauty menyediakan 1000 ternyata. Kenapa? Karena banyak orang fokus di luaran sana ketika menjalankan suatu bisnis tidak munafik. Mereka ingin mendapatkan cuan. Betul ya? Uang yang banyak ya. Tidak ada salahnya karena dengan SNS tertentu memang kita mesti materialistis ya, karena semua butuh uang. Ya, semua butuh uang. Ya. Nah, tetapi menarik sekali Shen Beauty ini tidak berhenti di sekedar mendapatkan Shen Beauty ini tidak sekedar hanya untuk mendapatkan uang. Tetapi yang menariknya, tujuan dari Shen Beauty adalah bagaimana menciptakan kondisi uang itu terus mengalir ke dalam rekening kita. Ya, Anda mau tidur, Anda mau jalan-jalan ke luar negeri, Anda mau umroh sekalipun pulang ke Indonesia, bonusnya tetap naik. Ya, bahkan dari bulan kemarin bonusnya tetap naik. Itu menarik. Dan itu tidak akan mempunyai support system, dan Anda beruntung di Shen Beauty International ya menyediakan sebuah track tempat Anda berlari. Anda tidak perlu berpikir di usaha ini bisnisnya tindakan. Biarkan kami para manajemen yang memikirkan cara-cara untuk Anda bisa berhasil. Anda lakukan saja, percaya saja dengan S3 Academy, insya Allah. Ya, kalau Anda mau mengikuti apa yang disarankan atau modul-modul yang tersedia di S3 Academy, ya, Anda akan jadi crown ambassador eksekutif semuanya, insya Allah. Ya, nah, menariknya lagi teman-teman, ya di S3 Academy ini dia menyediakan standarisasi. Jadi orang dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Asia sampai ujung Afrika, ketika nanti menjalankan Shen Beauty Academy, Shen Beauty, Shen Beauty, itu caranya sama. Ya, caranya sama. Kita punya standarisasi. Ya, BOP-nya atau SOP-nya sama. Cara melakukan home shining-nya sama. Ya, karena cara yang sama itu sudah terbukti. Ketika kita melakukan cara itu, kita bisa berhasil. Ya.
Oke, sebelum saya masuk ke materi, saya sedikit ingin mengadakan sebuah permainan coba ya. Teman-teman coba perhatikan. Dan kembali lagi, Anda tidak perlu mencatat materinya, catat yang penting-penting saja. Nanti materinya akan dikirim kepada Anda. Silakan Anda sebarkan di grup Anda sampaikan materi ini ke grup Anda. Ya. Nah, saya ingin Anda membayangkan sebuah angka coba. Tidak usah terlalu besar, nanti sulit ngitungnya. Ya, angka favorit Anda saja. Ya, sudah dibayangkan? Oke. Nah, sekarang saya ingin angka yang Anda bayangkan tadi dikali 2. Sudah? Oke. Hasilnya ditambah 16 coba. Sudah ya? Ketemu ya? Nah, hasilnya lagi dibagi 2. Sudah? Setelah dibagi 2, dikurangi angka yang tadi Anda bayangkan. Saya ulangi sekali lagi ya. Nanti jawabannya boleh di speaker, mikrofon Anda boleh dibuka, Anda boleh jawab. Ya, saya ulangi lagi. Bayangkan sebuah angka. Sudah? Dikali 2. Oke, ketemu ya? Hasilnya ditambah 16. Sudah? Hasilnya lagi dibagi 2. Sudah? Oke. Hasilnya lagi dikurangi angka yang tadi Anda bayangkan. Silahkan mikrofonnya dibuka, berapa hasilnya? Kali 8. Oke, Bunda Alita 8. Ada lagi yang lain? 13. 8. Oke. 8. Oke. 8. Oke. 8. Oke, Bunda Alita dari angka berapa jadinya 8? 8. Dari angka 7. Dari 7 ke 8. Oke, Iya. yang lainnya dari berapa? Hasilnya berapa? Dari 8 ke 8. Dari 8 ke 8. Dari angka 10. 10 jadinya berapa? 8. 8 juga. Oke. Oke, silakan dimatikan mic-nya. Kesimpulannya apa? Apapun angka yang Anda bayangkan, ya ketika Anda mengikuti instruksi dari kami tadi, hasilnya 8. Setuju? Ya. Setuju. Setuju ya? Apapun latar belakang Anda, mau ibu rumah tangga, pedagang sayur, pedagang di pasar, mau pengusaha, mau dokter, dari siapapun rahim Anda dilahirkan, ketika Anda mengikuti program dari Shine Beauty, ya nanti dari S3 Academy, Anda keluar semuanya jadi Crown Ambassador. Itu artinya teman-teman. Amin. Amin ya. Nah makanya tapi jangan angkanya dikalikan jangan 2 deh, dikalikan 3 deh. Ya hasilnya nggak 8. Artinya Anda ikuti saja nanti setiap program dari S3 Academy dan Anda duplikasikan. Ya, kenapa? Karena program yang kami buat adalah sebuah program yang sederhana. Bahkan cara presentasinya kita tidak sarankan pakai laptop nanti. Kita akan sediakan sebuah tool yang sederhana, harganya murah. Semua orang bisa ikuti. Ingat, sesuatu yang hebat tidaklah hebat. Tetapi sesuatu yang sederhana dan bisa diikuti oleh banyak orang, itu baru hebat. Ya, kuncinya bisnis ini 3. Sederhana, sederhana, dan sederhana. Semakin sederhana, bisa diikutin banyak orang, bisnis Anda pasti akan melesat. Karena semua orang bisa ngikuti. Oke, masuk ke slide yang pertama. Silakan Mas Rival. Kita mulai materi. Oke, boleh dibuka slide-nya Mas Rival. Materi pertama. Boleh dibesarkan, di full screen kan? Ya, materi yang pertama adalah bagaimana cara kita sponsoring. Jadi teman-teman di S3 Academy ini kita menyediakan segitiga S namanya. Ya, S yang pertama sikap. Sikap terdiri dari 5 juga, nanti ada impian, ya cara membimbing orang, keikhlasan dan seterusnya. Yang kedua adalah service. Bagaimana Anda menservis pelanggan Anda, memperlakukan pelanggan Anda. Bagaimana Anda punya target nantinya, ya. Dan yang ketiga adalah sponsoring. Sponsoring terdiri dari 5.
Sebentar ya, maaf. Sponsoring terdiri dari 5 ya, yaitu daftar nama, mengundang, presentasi, follow up, dan konsultasi. Ini untuk sponsoring. Nah teman-teman, tetapi yang kita mau bahas adalah 2 hal. Presentasi dan follow up. Ya, malam ini kita akan lebih detail ke presentasi dan follow up. Kenapa? Karena gesekan terbesarnya adalah di 2 kegiatan itu. Ya. Nah teman-teman, yang saya mau katakan adalah, sebentar, maaf. Nah, teman-teman, yang saya mau katakan adalah di usaha ini Anda tidak bisa menghindari penolakan. Ingat, ya, Mas, saya di usaha ini tidak pernah ditolak. Oh, hebat sekali Anda tidak pernah ditolak. Loh, kok bisa caranya gimana? Iya, Mas, karena saya tidak pernah presentasi, jadi tidak pernah ditolak. Ya, jadi penolakan di usaha ini tuh satu paket dengan kesuksesan Anda. Ingat, ya, kalau Anda menghindari penolakan, Anda lupakan sukses. Tapi kalau Anda mau sukses, Anda harus mau menghadapi sebuah penolakan. Penolakan itu baik, pahit memang, tapi menyehatkan seperti vitamin. Karena dari penolakan itu Anda tahu yang benar nantinya. Semakin Anda ditolak, Anda akan semakin lincah nantinya. Ya, tapi bukan berarti nanti kata Mas Chandra kalau kita sering ditolak kita bisa sukses. Orang mau join, Bu, saya ditolak aja. Ya nggak seperti itu juga. Ya kan? Mau join 11 paket ditolak nanti, ya. Nah, sekarang kenapa ada yang nggak bisa masuk Zoom? Nah, itu Pak Rahmat nanti yang akan itu kan Bunda. Ya, Pak Rahmat tolong dibantu, ada yang belum bisa masuk Zoom. Oke. Zoom-nya tidak dikunci Bunda, Zoom-nya tidak dikunci, kita buka. Oke ya. Saya masuk ke materi. Perhatikan, presentasi. Ya, presentasi adalah ujung tombak usaha ini. Nafasnya bisnis ini adalah presentasi ternyata. Ya, gitu. Karena presentasi itu yang akan menciptakan gini. Orang tidak akan tahu Anda punya bisnis bagus kalau Anda tidak bercerita. Setuju ya? Ya, jadi apa sih bahasanya kok sulit banget Mas presentasi? Ya, bahasa gampangannya cerita. Ya, semakin Anda banyak presentasi, semakin cepat kesuksesan Anda. Oke, boleh dibuka slide berikutnya, Mas Rival. Slide berikutnya, ya ini gambarnya matahari ya, shining ya, gitu. Oke, slide berikutnya adalah presentasi. Ya, nah presentasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ya, nah kita punya standarisasi dan kita punya istilah presentasi kita. Ya, kalau di tempat lain istilahnya home sharing. Kita bukan home sharing ternyata teman-teman. Kita punya identitas sendiri, namanya home shining. Itu yang pertama. Apa sih home sharing? Ya home sharing itu. Nah, kita akan bahas karena banyak orang melakukan kesalahan-kesalahan di awal sehingga bisnisnya sulit diduplikasi. Baru awal melangkah saja sudah sulit diduplikasi. Nah, kita akan hilangkan semua itu. Kita akan punya standarisasi yang sederhana. Home shining adalah presentasi dihadiri lebih dari 1 orang yang diadakan di rumah para signer. Ya, signer itu istilah untuk para member Shine Beauty, namanya signer. Signer itu artinya berlian. Ya, presentasi dihadiri lebih dari 1 orang yang diadakan di rumah distributor. Nah, ini adalah cara terbaik untuk Anda menjalankan bisnis ini. Ya, menjalankan bisnis ini tuh dari 1 ruang tamu, 1 ke ruang tamu yang lain. Bukan dari restoran 1 ke restoran yang lain. Tidak. Bukan dari hotel yang 1 untuk dari hotel yang lain. Tidak. Itu nanti. Ya, ada yang lebih besar lagi. Tapi intinya kita menjalankan usaha ini adalah di ruang tamu downline kita. Ya, ajarkan mereka mengundang. Nanti akan ada materi khusus mengundang. Bagaimana cara mengundang orangnya pasti datang ke ruang tamunya mereka. Ada teknik bagaimana cara memasukkan kambing dalam kandang. Nanti kita akan bahas. Ya, suatu saat kita akan bahas cara mengundang yang efektif. Ya, nah, kenapa di ruang tamu? Iya, karena kalau di ruang tamu itu kita nggak butuh modal yang besar. Semua orang bisa melakukan.
Ya, kita datang ke ruang tamu downline kita bantu mereka untuk presentasi di sana. Ya, itu. Yang kedua adalah one on one presentation. Nah, ini menarik. One on one presentasi adalah presentasi yang sangat fleksibel, bisa dilakukan di mana saja. Ya, presentasi perorangan yang dilakukan di mana saja. Anda sedang mengantri di ATM, Anda sedang mengantri di bank, Anda sedang mengantri di dokter gigi Anda sedang duduk di angkot. Nanti kita akan sediakan buku sakunya. Anda akan punya buku saku yang Anda sakukan dalam tas Anda atau dalam kantong baju Anda. Di situ Anda bisa presentasi lewat buku saku itu. Ya, flip chartnya kecil. Ya, kita sudah sediakan itu. Anda tinggal istilahnya tinggal print saja. Ya, tapi aturan ngeprintnya pun nanti ada, kita akan bagikan. Ya, yang selanjutnya adalah table presentation. Presentasi di meja yang dihadiri lebih dari satu prospek yang diadakan di meja baik restoran, warung, meja yang disediakan kantor atau di stokis Science Beauty. Ya, in table presentation. Ingat, tidak ada salahnya menjalankan di restoran, di hotel dan sebagainya. Tetapi ingat, bisnis ini ujung tombaknya adalah di home shining, di ruang tamu. Karena SOP ya yang selanjutnya Science Opportunity Presentation, presentasi terbuka yang dihadiri lebih banyak orang. Di situ hadir orang sukses banyak. Di situ manajemen akan turun ikut langsung di sana. Ya, mungkin dihadiri 500 orang. Ya, di hotel, di ballroom dan sebagainya. Tetapi ingat, SOP tidak akan ramai pesertanya kalau home shining-nya sepi. Ya. Jadi pergerakannya itu di bisnis ini adalah di ruang tamu yang banyak. Ya. Karena SOP itu bukan untuk presentasi, tetapi untuk membuktikan, oh ternyata ada orang sukses ya. Orang suksesnya latar belakangnya guru, aku juga guru, berarti aku bisa dong, gitu. Tapi orang itu sebelumnya sudah pernah kita presentasikan dulu di ruang tamunya kita atau di ruang tamunya mereka. Baru kita bawa untuk pembuktian di SOP. Jadi orang yang kita bawa di acara besar itu adalah orang yang sudah pernah dipresentasikan. Tujuannya membawa mereka ke pertemuan besar di hotel itu hanya untuk menambah keyakinan atau menghilangkan keraguan-raguannya mereka. Ya, itu yang benar. Oke, next lagi. Boleh di next? Boleh di next? Oke. Mempersiapkan home shining. Yang pertama, teman-teman, ini saya akan lebih bahas detail masalah home shining. Kenapa? Karena ini kembali lagi ini adalah nafasnya di bisnis ini. Mesin pencetak aplikasinya adalah di kegiatan ini. Oke, mempersiapkan home shining. Yang pertama, presentasi di ruang tamu, penataan ruang sewajarnya. Kalau Anda punya ruang tamu, mau ngundang orang, jangan ditata seolah-olah mau ada keperluan. Kursi ditata sewajarnya saja. Ya, karena apa? Karena banyak orang yang membawa kursi banyak di ruang tamunya, ternyata yang datang cuma 3. Orang 3 itu bilang, ternyata cuma kita yang dibohongin nih. Yang lainnya nggak pada datang. Kan kayak gitu. Iya kan? Sering kan kejadian kayak gitu. Nah, makanya jangan ditata kursi banyak-banyak. Ruang tamunya biasa saja seperti tidak ada apa-apa. Tetapi kursinya sudah disiapkan di ruang yang lain. Siapa tahu pesertanya banyak, baru kursinya dikeluarkan. Itu tekniknya. Ya teman-teman ya. Sebagai persiapan jika prospeknya datang lebih banyak dari kursi ruang tamu Anda. Tetapi dari awal tidak dibuat seolah-olah mau ada pertemuan. Ya kita nggak tahu tiba-tiba hujan petir, yang datang cuma 2, kursinya yang ditatain udah 30. Ya kan lucu banyak kursi kosong. Oke ya, jadi caranya seperti itu. Yang kedua, presentasi tidak bersama dengan acara lain seperti arisan, pesta, reuni, pertemuan, dharma waca ulang tahun dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak satu frekuensi, kecuali Anda hanya ingin berjualan. Kalau Anda berjualan produk tidak apa-apa. Anda masuk ke arisan-arisan sangat bagus. Tetapi kalau Anda ingin merekrut untuk mencari orang yang berkomitmen, ya, Anda mesti mempersiapkan acara itu khusus. Anda undang mereka secara khusus. Anda bercerita dengan tidak disertai acara-acara yang lain. Ya, itu kenapa? Karena tidak satu frekuensi. Ikut arisan begitu dikocok dapat bubar semua.
Ya, akhirnya yang kita presentasikan siapa? Cuma 3 orang. Bapaknya yang punya rumah, ibunya yang punya rumah, sama pembantunya yang punya rumah. Sering kan kejadian seperti itu? Ya, tetapi tidak ada salahnya kalau tidak ada cara lain, mau nggak mau ya di arisan untuk berjualan. Nanti ketika banyak orang yang bagus dan enak memakai produknya, kita bisa tindak lanjuti untuk menjadikan mereka ke dalam distributor bisnis Shen Beauty ini. Oke, ya, yang ketiga, hilangkan gangguan selama presentasi. Ya, kecilkan atau matikan volume TV. Jangan sampai kita lagi bicara, upline Anda lagi bicara di ruang tamu Anda, di tengah TV-nya keras sekali. Ya, lagunya lagu Ojo Nangis lagi, ya kan? Akhirnya penontonnya pesertanya bukannya mendengarkan presentasi upline Anda malah goyang sendiri-sendiri. Ya kan? Televisi, handphone, ya, binatang piaraan disimpan baik-baik, anak dimasukkan ke dalam kamar, kunci dari luar. Enggak ya. Ya, maksudnya anak itu diamankan juga. Jangan sampai nanti kita lagi upline Anda lagi presentasi, anak Anda mondar-mandir sambil membawa mainan, ya. Kan mengganggu konsentrasi. Yang keempat, berpakaian rapi. Ya, ingat, ini bisnis miliaran rupiah. Ini bisnis yang akan mengantarkan Anda ke dalam proyek perwujudan impian Anda. Ya, Anda mestilah hargai bisnis ini dengan cara ketika Anda sedang menjalankan bisnis ini, gunakan pakaian terbaik yang Anda punya. Ya, jangan Anda undang orang ke ruang tamu Anda pakai daster, belum mandi lagi. Maaf Bu, habis keringetan, habis masak ini untuk persiapan. Jangan seperti itu. Biarkan yang masak orang lain yang nyiapkan. Anda berpakaian rapi, Anda sambut para tamu undangan yang Anda undang ke ruang tamu Anda, ya. Kenalkan para tamu dan ciptakan obrolan santai. Sebelum upline Anda datang, Anda ciptakan obrolan. Ya, yang kelima, ini yang paling penting. Ya, hargai upline Anda. Edifikasi upline Anda. Perlakukan upline Anda layaknya tamu istimewa. Begitu upline Anda datang, Anda lari keluar rumah. Anda bawakan tasnya, ya. Anda persilakan duduk upline Anda, ya, berikan minuman yang terbaik. Oh ya, Bu, ini upline udah datang Bu, sirupnya Bu, sama tehnya Bu, sama kopinya keluarin semua. Yang lainnya dari tadi datang, ya, ada Pak Lurah datang di situ, tidak dikasih minum apa-apa. Ini tiba-tiba ada ibu-ibu datang kok dikasih minum lengkap sekali. Ini jangan-jangan dia camat ini. Ini perlakuannya penting sekali. Orang penting seperti ini pasti omongannya penting. Itu akan dilihat oleh para prospek Anda. Orang penting pasti omongannya penting. Sehingga ketika upline Anda bicara, para prospek Anda mendengarkan apa yang diomongkan upline Anda. Presentasi upline Anda akan didengarkan. Kenapa? Karena Anda memperlakukan dengan baik upline Anda. Ya, Mas, upline ku kan lebih muda daripada saya. Ngapain saya bawa-bawa barangnya? Bapak Ibu, kembali lagi. Rendah hati adalah kunci bom atom bisnis Anda. Semakin Anda rendah hati, semakin cepat Anda mencapai kesuksesan Anda. Teruslah merasa hijau karena Anda akan punya ruang yang banyak untuk bisa belajar. Kalau Anda merasa matang, sebentar lagi akan busuk tandanya. Ya, walaupun upline Anda secara strata sosial dan ekonomi di bawah Anda hargai upline Anda. Parkirannya kalau perlu dikosongin, Pak, jangan parkir di sini. Ini untuk pembicara nanti. Ya, tetapi ingat juga sebagai upline, mentang-mentang diedifikasi, nih tas saya bawain dong, saya kan upline. Ya nggak seperti itu juga. Ya, edifikasi itu seperti tarikan nafas. Kalau ketika diedifikasi, edifikasinya harus dikembalikan lagi ke orangnya. Nanti kita akan bahas suatu saat bagaimana cara edifikasi, ya, yang baik dan tepat. Ya. Sehingga saat prospek Anda melihatnya, mereka akan mendengarkan presentasi upline Anda. Karena upline Anda perlakukan secara penting, secara istimewa, sehingga mereka menganggap apa yang akan disampaikan adalah sesuatu yang istimewa. Prospek Anda akan mendengarkan upline Anda. Kalau prospek Anda mendengarkan upline Anda, mereka akan gabung. Gabungnya ke siapa? Ya ke Anda. Gara-gara Anda hargai upline Anda, edifikasi upline Anda, mereka gabung ke Anda. Ya, ingat, saya selalu katakan kemarin, ketika kita ingin menjadi orang besar, biarkan penghargaan jatuh ke orang lain. Kita nggak hebat nggak apa-apa, upline yang hebat, ya nggak apa-apa. Ya, yang hebat upline tapi rekening masuk ke uang masuk ke bonus masuk ke rekening kita, kan kayak gitu.
Ya kan? Nggak hebat nggak apa-apa, yang penting kaya daripada seolah-olah hebat tapi nggak kaya-kaya. Iya kan? Biarkan orang lain yang hebat, kita nggak hebat nggak apa-apa. Oke, next lagi Mas. Ya, yang keenam. Ya, mulailah presentasi tepat waktu, jangan nunggu-nunggu. Nanti ya orangnya belum datang banyak, padahal di situ sudah ada 3 orang yang berkomitmen yang siap mendengar presentasi Anda. Gara-gara Anda menunggu orang-orang yang datang, orang itu akhirnya jadi ilfil duluan. Ya, kalau Anda presentasi jam 7, ya paling nggak ya dari jam 7 lebih 5 menit Anda sudah mulai. Kenapa? Karena di situ sudah ada orang yang datang tepat waktu. Orang yang datang tepat waktu berarti orang yang berkomitmen. Ngapain Anda menunggu orang yang tidak berkomitmen lama-lama? Ya, mulai tepat waktu. Ya sama, kalau Anda nanti bikin SOP di sebuah gedung atau sebuah hotel, tepat waktu teman-teman. Ya, jangan sistem yang suruh ngikutin kita, tapi kita yang ngikutin sistem. Ya, seperti itu. Nggak apa-apa mulai dari sedikit orang. Ya, karena besok-besok ketika Anda presentasi lagi, membuat acara lagi, mereka akan lihat, kemarin Bunda Alita tepat waktu loh, yuk kita tepat waktu, kemarin kita datang terlambat rugi. Akhirnya mereka disiplin dalam waktu semua. Oke ya. Yang ketujuh, selama presentasi berlangsung, jangan sediakan kue-kue dulu teman-teman, atau makanan atau minuman. Nah ini sering sekali yang ganggu. Apalagi Anda lagi ngomong berkeringat, ya luar biasa, lagi mempresentasikan cerita kolagen sampai berbusa-busa, tiba-tiba pisang goreng hangat keluar, bubar semua. Apa yang diomongkan upline Anda itu langsung hilang semua. Yang ada, aduh pisang goreng hangat sama teh hangat. Sediakan ya minuman dulu, air putih lah untuk menghilangkan dahaganya mereka. Oke, yang ke-8. Menjadi tuan rumah yang baik, membuka presentasi, memperkenalkan upline yang akan presentasi, setelah selesai tutup presentasi dan persilakan tamu untuk menikmati hidangan yang Anda siapkan. Yang ke-9, selama presentasi berjalan, beri contoh pada prospek Anda. Ketika upline Anda sedang bicara, Anda jangan mondar-mandir nyiapin makanan atau minuman. Anda duduk di situ. Kalaupun Anda mempersiapkan makanan dan minuman, Anda boleh meminta tolong orang lain dulu. Ya, Anda memberikan contoh yang baik, duduk di situ mencatat. Karena apa? Saya sering sekali ketika kita ada upline saya datang, akhirnya saya mencatat. Apa yang terjadi? Semua prospek saya itu mencatat semua teman-teman. Ya, tapi kalau kita mondar-mandir, nggak memperhatikan apa yang diomongkan upline kita sibuk mengurusi ini itu, mereka juga akan mengesampingkan apa yang diomongkan oleh upline kita. Ya, apa yang dipresentasikan oleh upline kita. Ya, jadi Anda memberi contoh yang baik, Anda duduk di situ, Anda mencatat, Anda dengarkan. Walaupun mungkin presentasi yang upline Anda sampaikan, Anda sudah paham. Anda sudah mendengar presentasi tentang Shine Beauty itu ribuan kali. Tetapi Anda harus memberi contoh yang baik di situ. Ya. Yang ke-10, gunakan alat bantu presentasi. Nah, ini menarik teman-teman. Kemarin saya sudah kirim ke beberapa founder ya tentang standar SOP-nya kita, Shine Opportunity Presentation. Ya, Anda boleh print dalam bentuk A3 nanti, sebesar tanggalan. Ya, Anda boleh print itu ya pakai kertas tanggalan yang besar ya, jangan pakai kertas HVS. Ya, itu berwarna. Anda boleh print itu sekitar 100 ribuan. Ya, Anda boleh jilid, Anda bawa kemana-mana. Ya, jadi presentasinya menggunakan alat bantu. Ya, alat bantunya itu adalah flip chart, bukan laptop. Tidak semua dari Anda punya laptop. Kalau kita kebiasaan menjalankan di sini pakai laptop, kasihan dolen Anda yang nggak punya laptop, mesti beli laptop dulu. Ya, ingat yang sederhana saja. Anda walaupun punya laptop, Anda simpan deh. Anda gunakan flip chart tadi. Anda nanti boleh printkan, ya. Anda boleh print bentuknya seperti bentuk tanggalan. Anda boleh bolak-balik. Nanti akan saya berikan contohnya. Ya, ini Pak Dedi sementara saya sedang request untuk ngeprintkan. Ya, Anda boleh bawa itu kemana saja. Bisa masuk di tas, bisa bisa Anda pegang, Anda tenteng. Sangat sederhana, sangat murah. Semua orang bisa ngikuti. Tapi kalau pakai laptop, tidak semua orang bisa beli laptop dulu teman-teman. Ya, gitu. Ya, walaupun kita mampu beli laptop, tapi kembali lagi kita lakukan dengan cara yang sederhana agar semua organisasi bisnis kita bisa mengikutinya. Sehingga kalau bisa mengikutinya, omsetnya akan menggulung banyak sekali nanti.
Ya, karena orang melakukan hal yang sederhana. Oke, boleh di next lagi. Ini ada melaksanakan one-on-one presentation dan melaksanakan table presentation. Slide berikutnya, ya ini kita nggak usah bahas. Oke, kita masuk ke handling objection. Ya, kita masuk ke inti dari materi malam ini. Ya, prinsip dasar follow up. Ya, teman-teman boleh catat. Ya, yang pertama, seluruh kegiatan sponsoring yang paling penting adalah follow up. Saya berikan gambaran dulu, teman-teman. Presentasi itu ibaratnya ketika kita ingin masak sesuatu atau masak sayur, contohlah kita pengen masak sayur asem. Presentasi itu baru tahap mengumpulkan bahannya. Apa bahan-bahan sayur asem? Ya asem. Apa? Daging. Apalagi? Mungkin ada yang pakai labu siam. Apalagi? Mungkin ada yang pakai melinjo. Iya kan? Banting masaknya adalah di follow up. Jadi atau tidak masakan itu tergantung follow up Anda. Join atau tidak orang itu tergantung dari follow up Anda. Ingat, presentasi hanya informasi, tapi follow up itu yang menentukan orang join atau tidak. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Oke, yang pertama, sebelum kita follow up, kita mesti pahami dulu yang pertama. Pahami dulu manusia bertindak karena apa? Boleh dicatat. Manusia, teman-teman, itu bertindak karena dua hal. Yang pertama, mencari kenikmatan. Ya, yang kedua, menghindari kesengsaraan. Saya akan berikan sebuah contoh. Tuhan mengajak umatnya atau Tuhan mengajak manusia untuk beribadah. Dia menyediakan dua hal. Yang pertama, Tuhan menyediakan sebuah kenikmatan yaitu surga. Kalau kamu mau beribadah, kamu bisa masuk surga yang pemandangannya luar biasa, yang sungainya mengalir begitu indah. Kalau laki-laki itu dapat 7 bidadari surga. Kalau dibuka betisnya itu kalah bulan purnama dan seisinya. Iya kan? Tapi kenyataannya banyak orang yang beribadah tidak. Tidak. Akhirnya Tuhan menciptakan sebuah ketakutan. Apa itu? Neraka. Oke, kamu nggak usah ibadah nggak apa-apa, nggak usah perlu surga nggak apa-apa deh. Tapi kalau kamu nggak ibadah, tuh ada di neraka. Kamu disiksa, kamu dipecut, kamu ditusuk, kamu dibakar hidup-hidup. Dia menciptakan sebuah kenikmatan dan dia menciptakan sebuah ketakutan. Karena prinsip dasar manusia, kenapa manusia bisa bertindak? Karena manusia ingin mencari kenikmatan. Ya, Anda cerita kepada prospek Anda. Kalau Anda sukses di Shine Beauty, Anda bisa jadi crown ambassador. Hidupnya luar biasa. Anda tidak pusing lagi masalah finansial. Anda punya banyak waktu. Anda bisa mempunyai kendaraan yang terbaik. Anda bisa jalan-jalan ke luar negeri. Tapi orangnya cuma gak tertarik dengan kenikmatan. Ya udah, jangan ceritakan kenikmatan terus. Pak, kalau Anda gak sukses di Shine Beauty, ingat Anda punya anak kecil, Pak. Ya. Sudah diberikan pendidikan yang terbaik, Pak? Apakah sudah diberikan rumah yang terbaik? Gimana dengan orang tua Anda, Pak? Saya lihat usianya sudah di atas 60 tahun. Apakah Anda sudah pernah mengajak beliau pergi ke Tanah Suci? Apakah Anda sudah pernah ajak beliau pergi ke Mekah sana? Pergi ke Yerusalem sana? Ya, ayo Pak, jangan jadi manusia yang cuma sekedar lahir, makan, hidup, meninggal. Tapi kita bisa menjadikan sebuah sesuatu yang lebih baik lagi melalui bisnis Shine Beauty, Pak. Melalui bisnis ini Anda bisa bahagiakan. Kasihan, Pak, kalau mereka nggak dibahagiakan. Gitu. Jadi, kalau dia tidak bergeming untuk masalah kenikmatannya menjadi crown ambassador, cari ketakutannya, teman-teman. Ya, saya tadi malam memberikan sebuah contoh satu lagi. Saya sedang naik perahu dengan Kak Jasmine. Saya pakai cincin harga 10 juta. Tiba-tiba cincin saya jatuh ke atas ke dalam dasar sungai. Yang di dasar sungai itu ada buayanya. Banyak beling-belingnya. Banyak kotorannya.
Saya bilang ke Kak Jasmine, tolong dong ambilin tuh cincin 10 juta. Kalau nanti bisa diambil cincinnya buat Kak Jasmine. Kak Jasmine mikir, oh 10 juta lumayan juga sih. Tapi banyak buaya, banyak itu. Udah males. Dia nggak mau dengan kenikmatannya. Tapi saya berikan sebuah ketakutan. Saya ambil sebuah pistol, saya todong kepalanya Kak Jasmine. Kak Jasmine mau masuk ngambil cincin saya tidak? Kalau tidak saya tembak nih. Kira-kira Jasmine lompat nggak dari atas perahu? Dia pasti lompat. Daripada ditembak, manusia seperti itu. Kalau dia tidak bisa membayangkan kenikmatannya, Anda cari ketakutannya. Karena manusia bergerak dengan itu. Anda bawa prinsip dasar ini ke follow up. Ya, ketika Anda follow up, Anda bawa prinsip ini. Cari hal-hal yang memotivasi mereka takut. Kalau orang termotivasi itu bergerak, orang ketakutan pasti bergerak. Orang dikejar-kejar anjing, kadang-kadang dia bisa lompat sungai selebar 2,5 meter. Ya, kalau orang takut itu raksasanya itu biasanya muncul. Makanya kalau saya sering ketemu downline saya jarang mengatakan, agenda kemana, omsetnya sudah berapa paket hari ini, bonusmu berapa. Saya jarang mengatakan itu. Tapi saya lebih banyak mengatakan, gimana kabar bapak kamu? Masih sehat? Gimana kabar anak kamu? Apakah kemarin sudah jadi belikan baju baru ketika hari raya? Saya lebih banyak mengatakan itu. Tapi ketika saya pulang, orang itu pasti akan bergerak dan omsetnya pasti meningkat. Ya, perlakukan manusia seperti manusia, teman-teman. Ini bisnis manusia. Ya, Anda tidak menghadapi mesin yang kalau Anda marah, mesin itu tetap datar-datar saja. Tetapi Anda menghadapi sebuah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat menarik. Anda mesti paham ilmunya. Anda mesti punya people skill yang baik. Ya, Anda mesti pahami dulu manusia bertindak karena apa. Yang kedua, pahami bahwa manusia bukan bertindak karena logikanya, tapi karena emosinya. Tadi, dua hal itu menciptakan emosi. Kenikmatan akan menciptakan emosi, ketakutan akan menciptakan emosi. Bisnis ini tentang bagaimana Anda memainkan emosi downline Anda. Ketika downline Anda terus beremosi, mereka akan terus bergerak, teman-teman. Makanya jangan ceritakan omset melulu. Ceritakan hal yang memotivasi mereka. Ya, mereka akan bergerak nantinya, teman-teman. Ya. Oke. Yang ketiga, itulah sebabnya orang yang tahu belum tentu melakukan. Kemarin ada pertanyaan dari Bunda Rose tadi malam waktu meeting grupnya. Tetapi orang yang termotivasi membuatnya bertindak. Bunda Rose mengatakan gini, Mas Chandra, saya sudah kirim marketing plan dan produknya, tetapi kenapa cuma dibaca? Nah, akhirnya saya terangkan poin nomor 3 ini. Bunda, ingat, orang yang tahu belum tentu melakukan. Tetapi orang yang termotivasi baru dia akan bertindak. Presentasi itu hanya informasi. Marketing plan itu hanya informasi. Memang kita mempunyai sebuah produk yang terbaik. Betul, produk Shine Beauty produknya terbaik. Kita punya marketing plan ya yang tunggal yang terbaik. Marketing plan kita memang terbaik. Tetapi ingat, kalau dua hal itu tidak membuat mereka emosi, ya itu karena hanya informasi. Anda mesti mengkolerasikan ya antara masalahnya dia dengan produk atau marketing plan bisnis Shine Beauty ini. Anda mesti menjadi bagian dari solusi untuk mereka. Makanya saya selalu ketika saya presentasi, di awal-awal saya lebih banyak mendengar dulu. Saya tidak langsung cerita begitu buka pintu langsung Shine Beauty, tidak seperti itu. Ya, saya terkadang duduk di ruang tamu prospek saya lihat biasanya di ruang tamu prospek itu dia pajang hal-hal yang membawakan dia. Ada foto-foto anaknya lagi wisuda. Ini siapa? Oh, ini anak saya, ini istri saya, ini anaknya yang paling kecil lucu sekali, rambutnya keriting. Orang kalau digitukan, dipuja, dihargai, orang akan senang. Ya, yang kita jual itu diri kita dulu, teman-teman. Ya. Gitu. Mereka tidak peduli Shine Beauty itu apa, marketing plan-nya gimana, kalau yang membawain itu nyebelin. Memang bagus sih, produknya bagus, marketingnya bagus, tapi aku nggak suka sama orang itu yang bawain. Kemarin aku senyumin, dia nggak balas senyum saya. Wah, misalkan seperti itu. Ya, yang nomor 4, pastikan Anda menekan hot button orang itu. Itu tadi, ya, yang membuat orang termotivasi itulah hot button-nya. Makanya kita banyak mendengar, kita punya telinga 2, mulut 1. Tanda dari Tuhan kita mesti lebih banyak mendengar. Dia temukan hot button-nya dulu.
Apa yang membuat dia termotivasi? Tentunya Anda tidak akan menemukan hot button orang itu kalau Anda tidak mendengarkan dulu di awal, teman-teman. Ya, leader itu suka mendengarkan orang. Ya, saya banyak bertemu orang-orang besar di industri network seperti itu, seperti ini ya teman-teman. Mereka malah justru banyak mendengarkan orang. Mereka lebih suka mendengarkan cerita tentang orang lain. Mereka banyak bertanya tentang orang lain. Ya, makanya mereka punya organisasi bisnis yang besar sekali. Oke, saya berikan contoh satu hal. Ini kisah nyata saya. Beberapa belas tahun yang lalu, saya pernah menjalankan bisnis seperti ini di Timika, di Papua sana. Saya ingat sekali waktu itu ada downline saya datang ke rumah saya di Timika sana. Ya namanya Budi, saya ingat sekali. Dia seorang mantri. Ya itu jam 4 sore mau maghrib lah. Mas Chandra bisa temani saya. Kemana? Presentasi. Nah, ingat selalu saja kalau dia bilang presentasi, saya selalu bilang presentasi siapa, orangnya bagaimana, kerjanya apa. Saya mengobservasi prospek dulu supaya saya tahu hal-hal yang tepat itu apa. Saya minta bocoran dulu dari si Budi supaya presentasi saya itu nanti bisa tepat sasaran, hot buttonnya bisa tepat. Ya, Budi mengatakan ini seorang ibu muda, janda, Mas. Ya, maaf saya sebutkan janda. Kenapa? Karena ini ada kaitannya dengan nanti ketika kita ketemu nanti. Ya, janda, Mas. Terus orangnya cerewet, temennya banyak ini. Punya usaha besar, warungnya besar sekali. Oh, cocok ini. Sudah cerewet, ya, punya modal berarti. Oke, Mas Budi kita ke sana. Begitu orang itu langsung manggil Budi. Kita masih di motor ini. Budi, Rene, Bud. Sini, Bud. Bilangin, Bud. Kenapa, Mbak? Bud, duduk dulu, Bud. Saya mau cerita. Ini kita belum cerita apa-apa ini. Kita belum cerita bisnis kita waktu itu. Dia bercerita duluan. Bud, saya baru jadian sama polisi, Bud. Polisinya gagah, Bud. Tinggi besar. Senjatanya, Bud. Gede sekali. Dia cerita seperti itu. Kita dengarkan terus sampai maghrib. Akhirnya karena waktu mau maghrib, saya pamit sama Budi. Bud, kita pulang. Nah, di motor, si Budi ini marah sama saya. Mas Chandra, kenapa nggak cerita bisnis tadi sama sekali? Malah kita dengerin orang itu cerita. Saya bilang, sudah nggak apa-apa, kita pulang aja. Apa yang terjadi teman-teman? Besok paginya, ya ibu ini, ya ibu janda ini, dia telepon ke Budi. Bud, maaf Bud, saya itu kemarin kamu mau presentasi, mau cerita bisnismu, malah saya yang cerita. Udah saya mau ikut, Bud, bayarnya berapa nanti kalau sukses, saya nanti jadi mador apa namanya, brand ambassador maksudnya. Gitu. Kita nggak presentasi sama sekali, orang itu langsung gabung. Ya, itu kenapa? Karena di awal kita menjadi pribadi yang menyenangkan dengan cara mendengarkan mereka. Ya, akhirnya mereka ketemu hot buttonnya. Ya, oke. Ya, yang ketiga, ya next lagi, udah di next. Next lagi, kita next saja Mas. Selanjutnya. Halaman selanjutnya Mas Rival. Teknik follow up. Halo? Ya, teknik follow up. Yang pertama adalah, ya, di next halaman selanjutnya Mas. Atau belum? Ya, oke, kalau belum kita ke nomor 5 dulu. Sebenarnya jika dengan efektif Anda berhasil menekan hot button, orang tersebut dia mau jalan, hanya keraguan-raguan saja yang menghalangi. Kalau Anda sudah ketemu hot buttonnya, oh orang ini ternyata punya hutang. Bu, percaya dengan kami, kalau Anda mau berjuang di Shine Beauty, utang Anda bisa terbayar. Ya, saya sesak Bu kalau punya utang, sama saya yakin Ibu juga sesak dan yang punya utang. Makanya Bu, ayo kita berjuang di usaha ini. Kita akan berjuang sama-sama. Saya akan bantu semaksimal mungkin. Ya, jabat tangan mereka dengan tatapan mata Anda yang tajam bahwa Anda benar-benar tulus ingin membantu mereka. Ya. Orang tidak bergabung dengan kita kenapa? Karena keraguan-raguannya masih belum terjawab. Ya. Oke, yang selanjutnya adalah prinsip dasar handling objection. Ya. Anda harus bisa menyesuaikan setiap keraguan calon member. Kenapa bilang menyesuaikan? Karena gini, tadi saya bilang prospek kita ya tidak join kepada kita, kenapa? Karena ada keraguan yang belum terjawab. Ya, makanya kita sebagai leader kita mesti punya people skill yang baik, bagaimana menemukan keraguannya. Karena kadang-kadang orang itu mau menceritakan tentang masalahnya itu malu. Apalagi baru kenal sama kita, itu perlu teknik yang
yang luar biasa. Anda nanti boleh baca buku namanya Mencari Kawan Mempengaruhi Orang Lain. Buku wajibnya itu. Ya, besok ketika kami keliling Indonesia, kami akan bawa buku itu kemana-mana. Kita akan tunjukkan kepada leader-leader Anda. Itu buku wajib, ya, tentang people skill. Karangannya Dale Carnegie, ya, gitu. Kemarin Ibu Amel sebagai direktur keuangan kita juga langsung beli buku itu, langsung membaca buku itu. Ya, yang kedua adalah buku Berpikir Berjiwa Besar, karangannya David Scrub, dan yang terakhir Personality Plus. Ya, 3 buku itu penting. Mas, kenapa sih aku mesti baca buku? Yang penting kan omset, gitu. Teman-teman, S3 Academy selalu berfokus kepada penyebab, bukan kepada akibat. Omset yang Anda ciptakan, bonus yang Anda dapatkan itu hanya akibat. Kita fokusnya kepada penyebabnya. Ya, Anda tahu Mike Tyson? Mike Tyson itu seorang petinju kelas dunia. Ketika pelatihnya ngomong, Mike Tyson kamu menyelam selama 60 detik, dia nyelam. Mike Tyson kamu mesti lari-lari setiap pagi. Ya, jaraknya sekitar 10 kilo kamu harus selesaikan. Dia lari-lari. Ya, Mike kamu harus lompat tali selama 1 jam ke depan. Dia lakukan. Padahal sewaktu tinju, sewaktu di ring, dia tidak menyelam-nyelam, dia tidak tahan napas. Dia tidak suruh lari-lari waktu di ring, dia tidak lompat-lompat. Tetapi kenapa dia nurut sama pelatihnya? Karena tahu setiap saran yang dilakukan pelatihnya ada kebaikan buat dia ketika dia bertanding. Ketika dia menyelam, akhirnya nafasnya panjang, paru-parunya kuat, dia tidak mudah capek. Ketika dia lari-lari, ototnya terbentuk sehingga ketika dipukul, dia tahan. Ketika lompat-lompat, kakinya lebih lincah. Sehingga ketika mendapatkan pukulan, dia bisa mengelak dengan baik. Itu ada tujuannya. Sama di usaha ini. Ketika Anda suruh baca buku oleh S3 Academy, itu ada tujuannya teman-teman. Anda akan lincah di lapangan. Ketika Anda membaca buku, Anda akan menjadi pribadi yang menyenangkan. Ketika Anda menjadi pribadi yang menyenangkan, Anda melakukan bisnis apapun, Anda bisa berhasil. Karena saya tahu setiap orang besar, pengusaha sukses, kelas internasional, mereka seorang pembaca buku semua. Leader are reader. Leader adalah seorang pembaca. Ya, Anda harus bisa menyelesaikan setiap keraguan. Yang kedua, hindari perdebatan. Ya, jangan berdebat. Saya selalu saya selalu suka untuk menyetujui orang dulu. Pak, ini kan produknya mahal. Saya bilang, saya juga setuju sama Ibu. Saya dulu juga berpikir seperti itu, tetapi ternyata jerawat saya hilang, ya, kulit wajah saya lebih glowing. Ketimbang saya datang ke dokter kecantikan, biayanya berjuta-juta, Bu. Ini hanya 20.000, 3 kali pemakaian 60.000 sudah bersih. Ternyata murah, Bu. Saya dulu juga berpikir seperti itu, Bu. Persis sekali. Orang senang sekali kalau disetujui. Mas, ini kan bisnisnya harus pintar ngomong. Saya setuju sama Ibu. Dulu saya juga berpikir bisnis ini perlu bisa ngomong, Bu. Ternyata setelah saya minum produknya, saya bisa ngomong sendiri, Bu, karena manfaatnya terasa. Gitu, nggak perlu belajar ngomong. Pak, bisnis ini kan saya nggak punya waktu untuk jalankan bisnis, saya kan sibuk. Apa jawaban kita? Sama, Bu. Saya dulu juga berpikir bisnis ini memakan waktu. Tapi ternyata bisnis ini bisa dijalankan sambil kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari, Bu. Sambil Ibu arisan cerita, sambil Ibu pengajian cerita, nggak butuh waktu khusus, Bu. Ternyata nggak butuh banyak waktu, gitu. Ya, jadi disetujui dulu. Ya, paham ya maksud saya? Yang selanjutnya adalah saya selalu mencocok-cocokkan bisnis ini. Mas, saya punya anak kecil, kayaknya nggak bisa. Loh, Bu, cocok. Justru bisnis ini cocok untuk orang yang punya anak kecil. Loh, kok bisa, Mas? Iya, karena mumpung biayanya hidupnya masih sedikit, Bu. Ketika Ibu jadi crown ambassador nanti 2 tahun, anak Ibu sudah punya kebutuhan yang banyak, sudah butuh pendidikan yang terbaik, Ibu sudah punya uangnya, Bu. Jadi bisnis ini cocok, Bu, untuk orang seperti Ibu yang punya anak kecil. Mas, aku sudah tua ya, nggak cocok bisnis ini. Justru, Pak, bisnis ini cocok untuk orang tua. Kenapa? Karena, Pak, ketika kita berjuang nanti kita jadi crown ambassador, kita meninggal, kita akan mewariskan sesuatu yang berharga, Pak, buat keturunan kita. Wah, apalagi, Mas, aku masih muda nggak cocok. Loh, justru ini bisnisnya cocok untuk anak muda. Loh, kenapa kok bisa? Ya untuk mahasiswa seperti Anda ini cocok.
Kenapa? Karena ketika Anda sukses, Anda bisa menikmati kesuksesan itu lama sekali. Anda sukses di masa muda. Jarang orang bisa sukses jadi crown ambassador di masa muda. Cocok bisnis untuk anak muda. Jadi apa-apa cocok lah. Ya, Pak saya inilah cocok. Pak saya itulah cocok. Bisnis cocok banyak buat Anda. Paham ya maksud saya? Itu jangan didebat. Ingat, Mas, bisnisnya ini kayaknya harus pintar ngomong. Enggak, Bu, ini bisnis enggak perlu banyak ngomong. Orang kalau udah di debat dulu udah ilfil. Jadi disetujui dulu di awal. Tapi kita belokkan pelan-pelan. Ya, oke. Samakan frekuensi dengan mengulang-ulang kata setuju. Setuju, Bu. Saya setuju sama Ibu. Saya dulu juga berpikir seperti itu, Bu. Tapi, nah gitu loh ya. Ya itu teknik di lapangan seperti itu. Cara handling objection. Yang kelima, gunakan teknik mengupas bawang. Nah, apa itu? Itu ada gambar bawang. Bu. Itu maksudnya apa sih Mas Chandra? Kok slide-nya ada gambar bawangnya? Ya, maksudnya gini. Kadang-kadang prospek Anda itu karena ingin menolak Anda, dia mencari-cari alasan supaya tidak bergabung dengan Anda. Dan alasannya itu adalah alasan semu. Ya, Anda jangan menjawab semua alasan semu mereka. Semakin mereka jawab, mereka cari alasan lagi. Mereka cari, akhirnya nggak ketemu-ketemu. Ya, Anda mesti punya teori kupas bawang. Nanti Anda boleh membaca bukunya Alan Pease. Question and Answer, murah banget bukunya di Gramedia, cuma 70-80 ribu lah. Ini Mas Chandra kok kayak jualan buku? Ya memang teman-teman. Saya dari dulu senang jualan buku, tapi yang untung biar Gramedia nggak apa-apa. Ya, tapi otak ilmu dari buku itu masuk ke otak kita. Kenapa teman-teman? Karena menarik sekali kalau kita punya organisasi bisnis yang berpendidikan, yang punya sikap yang bagus. Ya, tapi maaf sekali saya menggunakan kata-kata ini. Sangat menjijikan jika kita punya organisasi bisnis itu bodoh semua. Ya, mempunyai sikap yang tidak baik, nggak masuk poinnya sedikit marah-marah. Ya, ada apa sedikit apply-nya dimarahin, manajemen dimarahin. Ya, karena leader itu terlihat sifat aslinya bukan di saat bisnisnya lagi baik-baik saja, tetapi ketika bisnisnya sedang dapat tantangan, biasanya leader keluar sifat aslinya, nulis status di Facebook macam-macam. Ya, saling menjelek-jelekan ini dan itu. Saya bilang mulai sekarang kita nggak usah berpikir yang jelek-jelek. Ya, saya tidak ingin membahas, mungkin Anda pernah di perusahaan lama yang kemarin Anda ikuti. Nggak usah kita jelek-jelekan perusahaan mereka. Ya, gitu ya. Kesuksesan perusahaan itu tidak menghalangi sedikit pun kesuksesan Anda. Ya, kalau perlu perusahaan dia sukses, kita sukses, gitu aja. Ya, tidak usah saling jelek-jelekan. Kita fokus saja dengan bisnisnya kita. Shine Beauty sudah terbaik. Fokus saja. Lari saja, tidak usah ngelihat pelari-pelari lain. Fokus garis finish. Ya. Ya, gunakan teknik. Ya, Anda mesti baca bukunya. Maaf. Alan Pease, ya. Question are the answer. Maaf, saya makan permen dulu teman-teman. Maaf ya. Oke, jadi Anda mesti baca buku ini. Bunda Alita, pastikan organisasi bisnis Bunda Alita, mereka pembaca buku semua. Setiap kali acara tenteng buku, taruh di sebelah Anda, depan Anda. Tunjukkan Anda punya buku dan Anda sedang baca. Berikan highlight buku-bukunya. Ya, kasih stabilo. Ya, kalau perlu pamerin. Nanti yang lain nggak pegang buku, kok yang lainnya pada pegang buku semua. Loh, kok nggak pegang buku sendiri, nggak punya buku, ayo baca buku. Wah, organisasi bisnis Anda itu membaca buku semua. Ya, udahlah, omset itu besar, tenang aja. Penyebabnya sudah benar, pasti akibatnya akan benar juga. Ya, lakukan bisnis dengan benar di awal, ya, pasti di akhirnya akan benar semua nantinya. Oke, next lagi. Next lagi, Mas. Nah, ya, ini tahap melakukan. Nah, ini teman-teman saya tidak akan bahas. Itu boleh di next pelan-pelan, Mas. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan pelan, Mas. Selanjutnya, ya, yang sering muncul ini keberatan. Nanti Anda boleh baca di next lagi, Mas. Di next lagi, Mas Rival. Nah, ini ada pertanyaan. Produknya mahal, jawabannya apa? Ya, saya tidak punya uang, jawabannya apa? Saya tidak pintar bicara, jawabannya apa? Saya sudah sediakan semua. Anda silakan baca. Ya, tidak perlu mencatat. Ya, itu question answer terus, Mas. Boleh dibuka lagi terus. Ya, itu banyak sekali saya tidak cocok. Ya, saya tanyakan dulu kepada suami. Waduh, pada suami padahal yang dipresentasi dia. Masa tanya sama suaminya kan lucu. Ya, suaminya yang ngerti apa-apa lah. Ya, oke, next lagi. Next lagi.
Ya. Nah, itu banyak sekali ya. Jadi Anda silahkan nanti baca ya. Boleh Anda nyontek nanti ini jawaban-jawaban seperti ini Anda boleh bawa nanti ya, dicatat ya. Kalau orang bicaranya saya tidak punya waktu untuk hadir di SOP, jawabannya apa ya? Bu, nanti Bu saya buka itu. Nggak apa-apa. Ya, jawabnya nyontek dulu nggak apa-apa. Ya, nanti kan Anda akan hafal sendiri. Ya. Oke, sebelumnya Mas, slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Nah, selanjutnya, jika Anda mendapat pertanyaan-pertanyaan sulit dijawab, sebaiknya segera menghubungi sponsor upline Anda. Kalau Anda tidak bisa menjawab produknya misalkan, ya jangan ngawur, ini masalah nyawa orang ya. Nanti begitu minum kolagen apa-apa bisa, jangan. Seperti Pak Bagus bilang, jangan asal jawab. Kalau nggak bisa jawab, simpen pertanyaan. Bu, pertanyaan Anda sungguh berbobot ini. Saya terus terang masih baru, Bu. Saya belum bisa jawab pertanyaan Ibu. Tapi bagaimana kalau besok sore saya akan ketemukan Ibu dengan orang yang bisa menjawab pertanyaan Ibu. Namanya Bunda Alita. Toh kalau Ibu bisa ketemu dengan Bunda Alita, Ibu beruntung. Loh, kenapa Mas? Iya Bu, karena ini orangnya sangat sibuk. Bisnisnya besar sekali. Hampir di seluruh daerah Sumatera, beliau punya organisasi bisnis. Gimana kalau besok jam 4 Ibu ketemu dengan beliau? Oh iya Mas, saya mau banyak tanya. Nah, justru kelemahan kita nggak bisa jawab, justru jadi kelebihan kita untuk mempertemukan prospek ini kepada upline kita. Oke ya, menarik ya. Oke, umumnya orang merespon secara negatif karena mereka tidak mendapatkan informasi sebanyak yang Anda mengerti. Jadi bersabarlah. Orang kalau nolak itu karena memang informasinya kita belum lengkap. Ingat, tidak ada orang yang tidak tertarik. Yang ada presentasi yang kurang menarik. Makanya banyak-banyak. Ya, nanti di closing statement saya akan bahas sedikit masalah itu ya. Anda jika dapat pertanyaan sulit jawab, sebaiknya segera menghubungi sponsor Anda. Umumnya oke ya, ini ya, seperti itu. Oke, itu materinya semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi sedikit ya tambahan pembelajaran untuk kita semua. Saya juga sama-sama belajar di grup ini ya. Saya senang sekali bisa sharing dengan orang-orang bersemangat di grupnya Bunda Alita. Saya lihat sekarang pesertanya 39 orang. Ya, saya harap 39 orang ya tahun depan bisa menjadi 39 juta orang di organisasi bisnisnya Bunda Alita dan banyak ribuan orang akan jadi crown ambassador melalui bisnis Shein Beauty ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Jasmine. Kita akan buka session tanya jawab, tapi nggak banyak ya. Nanti bisa WA kalau misalkan yang belum terjawab. Ada nomor saya, nanti boleh diminta di pihak S3 Academy. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Pak Chandra, lengkap sekali ya pembagian pemilahan materinya. Intinya kita harus bisa membaca psikologis dari teman kita ya, karena bisnis ini bisnis membaca psikologis dari calon mitra kita ya. Jangan ketemu, bahas bisnis, bahas ini, tanya dulu, sentuh dulu hatinya ya Mas Chandra ya. Ambil dulu hatinya, begitu hatinya udah tersentuh, maka dia akan mau bercerita, udah nyaman, udah comfort, baru kita mulai masukkan perlahan-perlahan mengenai bisnis ini, supaya nangkap, apalagi kalau udah ibu-ibu, bapak-bapak, harus ada pendekatan secara personal ya Pak ya. Iya kan Mas Chandra? Kita boleh berikan A+ ya, luar biasa. A+ dalam hati juga boleh. Karena udah dibahas tadi mengenai handling objection atau bahasa simpelnya bagaimana caranya menghandle masalah-masalah yang muncul di lapangan terutama pada saat prospek. Sekarang waktunya kita kasih untuk para beauties atau para mitra tercinta kita bertanya, kita buka sesi Q&A, boleh melalui text box atau chat, atau mungkin melalui lisan secara langsung. Yang tadi ingin ditanyakan mungkin udah ada yang ditulis. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu dari 40 audiens yang hadir pada malam hari ini. Atau mungkin Bunda Alita pengen menyuarakan sesuatu atau bertanya. Kalau ada yang nggak bertanya, kalau ada yang tidak bertanya berarti sudah paham semua ini. Saya harap ya mungkin ada pertanyaan yang masih kayaknya kurang puas nih Mas. Kayaknya ini ada yang sesuatu yang penting. Nah di kolom apa namanya ya, di kolom text box saya lihat dulu masukan-masukan
Itu yang berisik apa? Kata Kak Ima. Nah, yang berisik nanti kita mute ya mikrofonnya ya. Kak Tien Snack, terima kasih Pak Chandra. Ya, boleh. Ibu Alita di sini ada menuliskan Zoom malam minggu Pak Chandra. Terima kasih Pak, luar biasa ilmunya. Wah. Nah, di kesempatan ini buat para bunda-bunda, siapapun itu, buat ayah-ayah, bunda-bunda, kakak-kakak, abang-abang, kan pertanyaan Anda pada malam hari ini, maka kita akan menjawabnya sesuai dengan kapasitas yang sudah kita persiapkan, ya. Atau mungkin Bunda Alita mau menyampaikan juga sebelum ke para mitranya. Ditulis boleh atau membunyikan mikrofon boleh. Ini masih ada waktu sekitar 10 menit lagi ya. 10 menit ke depan. Baiklah, saya bertanya nih, Jasmine. Silahkan Bunda. Boleh Bunda. Ya, ini udah banyak nih ya. Kita kan mau apa? Pertama ini pasti kita cari leader A, leader B yang sudah sukses di bisnis-bisnis yang lalu. Apalagi mereka bisnis yang sudah lama lah, leader-leader yang lama. Cuman seiring jalan, yang saya lihat mereka udah terbiasa dan sudah banyak kenal orang, akhirnya sudah join di kita, mereka gabung lagi dengan bisnis yang lain. Menjalankan bisnis yang lain, izin Bun, saya mau jalankan bisnis yang ini juga ya, boleh ya. Nah, antisipasinya yang seperti itu seperti gimana Pak Chandra? Oke, terima kasih. Baik sekali pertanyaannya. Ya. Jadi seperti ini Bunda, saya selalu mengatakan di mana Anda fokus, di situ Anda dapat. Oh, karena berikan pemahaman kepada mereka. Ya oke, memang di Can Beauty kita menyediakan kita tidak ada kode etik, betul. Tetapi kembali lagi ya, kode etik itu memang sifatnya tidak mengikat atau menghukum. Tetapi kalau kita punya integritas, kembali lagi, kalau kita punya integritas, kita pasti akan setia kepada satu bisnis. Karena tidak ada orang yang bisa berhasil mengejar 2 kelinci sekaligus, Bunda. Pasti dua-duanya nggak ada yang dapat. Nah, tekankan ke mereka seperti itu. Yang kedua, ya, berikan sebuah komitmen. Jadi gini, biarkan orang itu memilih. Makanya ketika orang join kepada kita, mungkin kita berhasil presentasinya. Tetapi untuk mempertahankan orang itu bisa terus bekerja sama dengan kita, kembali lagi, kitanya sebagai leader yang harus bisa menciptakan hal itu. Makanya saya selalu bilang, saya sering sekali duduk dengan downline saya. Fungsinya untuk apa? Hanya untuk memperkuat keyakinannya beliau terhadap bisnis yang kita sedang jalankan dan terhadap kita sebagai upline. Dia mesti setia kepada bisnisnya, dia mesti setia kepada saya. Apa yang saya lakukan? Saya banyak berbicara dari hati ke hati, Bunda. Saya banyak sekali telepon ke mereka yang saya bicarakan masalah pribadi mereka. Yang saya lakukan menjadi teman yang baik buat mereka. Sehingga mereka itu kalau nggak telepon saya sehari itu merasa kayak ada yang aneh. Sudah kecanduan. Seperti itu loh Bunda. Sehingga mereka nggak mau berpaling dengan apapun. Dari situ integritas muncul. Saya bahkan yang paling ekstrim sekali. Ada orang yang menganggap saya tidak akan bisa sukses kecuali di Shine Beauty. Yang lainnya saya nggak bisa bikin sukses. Ya. Nah, itu mesti kepewayan kita sebagai leader. Sebagai pemimpin mereka. Menciptakan mereka loyal atau tidak. Begitu Bunda ya. Jadi kembali lagi ke leadernya. Bisa terjawab Bunda? Siap, tapi mereka pada begini jawabannya. Karena dia sudah leader, udah besar dulunya, jadi bergabung dengan kita, oh ya karena memang kita udah berhasil ya untuk meng-closingkan dia. Sebenarnya kalau chemistry-nya sudah dapat. Oke. Nah, cuman yang nggak ininya karena dia ditawari, oh saya ini langsung jadi co-founder loh. Saya di bawah nomor 001. Jadi leader-leader itu banyak beralasannya seperti itu. Saya jalankan ya izin dengan bisnis yang ini. Kenapa? Karena di sini saya jadi co-foundernya mereka gitu. Oke. Sebenarnya kalau Ya. di sini kalau co-founder, saya kayaknya semua co-founder gitu kan. Cuman saya nggak paham.
apa yang membuat mereka Iya, beralasan seperti iya, itu karena saya iya, 001-nya di Pekanbaru kayak gitu loh iya, Pak Dan. iya. Saya paham. Jadi gini Bunda, apa sih ujung-ujungnya kita berbisnis? Ujung-ujungnya itu adalah uang yang kita dapatkan. Gitu kan. Nah sekarang, terus kalau Anda co-founder, kenapa? Iya kan, kalau Anda di bawahnya 01, apakah menjadi jaminan bisa sukses? Kan enggak juga. Seperti itu. Nah makanya kita mesti apa? Jadi gini, orang yang seperti itu memang akan tetap ada Bunda. Bisnisnya terseleksi nanti. Intinya ketika Bunda sudah chemistry-nya dapat, Bunda udah melakukan maksimal, ya biarkan mereka yang memutuskan. Yang penting Anda sudah maksimal. Nanti Tuhan pasti akan kirim orang yang terbaik di organisasi bisnis Bunda. Pasti, saya yakin sekali. Karena itu sudah wajar. Orang keluar masuk, orang berpindah itu sudah wajar. Tetapi nanti ketika kita menjalankan sistem yang ditawarkan oleh S3 Academy ini, itu akan membentuk loyalitas. Kemarin saya baru berbicara kepada Ibu Amel, kita curhat berdua. Apa sih sebenarnya program yang S3 Academy itu apa istilahnya goal tertingginya? Goal tertingginya training kita itu dua Bunda. Yang pertama menciptakan sebuah keyakinan, mempertambah keyakinan. Yang kedua menambah teknik. Caranya juga bertambah, mereka pasti bisa berhasil. Nggak apa-apa. Yang penting yang sekarang yang setia sama Bunda, masukkan ke program S3. Ya. Kadang-kadang besar jadi kecil, kecil jadi besar. Orang yang sudah kita andal-andalkan ternyata nggak jalan-jalan. Ternyata orang yang tidak pernah kita perhitungkan malah jadi crown ambassador-nya kita. Jangan khawatir. Gitu Bunda ya. Sikap kita nggak boleh khawatir. Gitu. Ada lagi yang lain? Ya sampai saat ini saya izinkan aja ya, silakan aja. Izinkan saja, izinkan. Seiringnya waktu pasti akan seleksi yang mana yang terbaik dan yang mana yang akan menyukseskan. Jadi saya nggak pernah melarang, terserah gitu loh. Saya izinkan. Betul. Cuman ketemunya banyaknya para leader seperti itu Pak Chandra. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Jadi leader yang sesungguhnya saya yakin belum ketemu nanti. Saya yakin nanti bisnis network marketing yang sudah berjalan 5 tahun Bu dan besar, ya pihak manajemennya mengatakan the real leader kita belum temukan. Itu sudah 5 tahun dan sudah sangat besar. Dia masih bilang mungkin leader yang sesungguhnya itu masih di luaran sana, masih narik ojek mungkin, masih mungkin sekarang leader sesungguhnya itu adalah sebenarnya tetangga Anda. Makanya kita mesti presentasi ke sebanyak orang. Kita nggak tahu mana yang akan jadi crown ambassador. Ya itu cuma masalah waktu saja, cuma waktu yang bisa jawab. Tugas kita menawarkan kalau mereka ingin menjalankan bisnis lain, kita udah maksimal, ya mau apa lagi? Silahkan. Yang penting kita menunjukkan sesuatu yang baik, yang terbaik. Toh nanti kalau di sana sulit, mereka akan balik lagi ke Bunda. Yang penting ketika mereka berpindah ke bisnis lain, bina terus hubungan baik, jangan dimusuhin. Nanti kalau mereka nggak berhasil, mereka akan balik lagi ke kita kok. Tenang saja. Oke, ada lagi mungkin yang lain selain Bunda Alita, ayo atau ada Bunda Alita ada pertanyaan lagi boleh? Oke, baik. Tadi udah cukup menjawab ya Bunda. Sekarang saya mau membacakan beberapa pertanyaan yang masuk dari kolom text box ya. Dari Ibu Sankis ya. Izin tanya Kak, bagaimana caranya kita menerapkan edukasi terhadap downline yang tidak pernah mengedifikasi upline-nya. Padahal materi edifikasi sering kali dibahas. Oke, itu dari Kak Sankis. Sebentar ya Pak, ini kan ada 3 supaya lebih efisien berhubung memang kita ada durasi batasannya. Ada lagi pertanyaan dari Kak Leli Purnama. Pak, gimana cara mengembalikan kepercayaan diri kita dan kepercayaan orang ke kita karena kita join bisnis baru. Nah, ini nggak apa-apa ya, kita rangkum dulu. Dan yang ketiga, Kak Sri Ulina, bagaimana cara kita agar berani prospek orang, apalagi untuk pemula? Nah, sebenarnya tadi ini udah dibahas ya di awal, tapi nggak apa-apa buat Mas Chandra. Boleh dirangkum aja, karena udah 23.2, kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi ya. Ya. Atau mungkin itu bisa dilihat di itunya ya, di kolom text box-nya.
Oke. Yang tadi pertama, oke, silakan. Oke, yang pertama adalah bagaimana cara mengatasi orang yang sulit ngedifikasi. Oke, mungkin ada dua kemungkinan. Orang itu mempunyai latar belakang mungkin yang cukup disegani dan sudah menjadi budaya beliau menjadi orang nomor satu mungkin di lingkungannya, sehingga untuk menghargai orang sulit. Ya, kita mesti pahami latar belakangnya dulu. Ya, teman-teman nggak usah khawatir. Segera kita akan untuk edifikasi yang sulit, ya. Kalau memang kita mau ngajarkan mereka untuk Pak mesti rendah hati loh Pak, kita mesti harus edifikasi loh Pak. Kalau memang kita sungkan untuk bisa menyampaikan itu, sesegera mungkin S3 akan bikin sebuah materi yang judulnya edifikasi mempercepat pertumbuhan jaringan bisnis kita. Ya, nanti akan terjawab di situ Ibu. Ya, tapi saya masih susun materinya, gitu karena materinya agak sedikit berat, tetapi kembali lagi ya, ketika kita sudah mengajarkan mereka kok mereka masih sulit edifikasi, biarkan saja nanti, karena gini, akan sangat sulit menjalankan bisnis ini tanpa edifikasi. Nanti kalau mereka sudah kena kesandung, mereka kesulitan dan berkeluh kesah kepada Ibu, itulah saat yang tepat Ibu untuk menyampaikan pentingnya edifikasi. Ya, yang penting Ibu sudah sampaikan, mesti edifikasi, mesti menghargai orang lain, ya, karena edifikasi itu hukumnya kita boleh mengedifikasi siapapun dan apapun kecuali diri kita. Ya, kita nggak boleh ngedifikasi diri kita. Ya, itu kayak arsenik, racun yang membunuh Munir itu. Sedikit-sedikit tapi mematikan kalau kita nanti ngedifikasi diri kita. Ya, nanti akan kita bahas. Seperti Ibu itu ya Ibu ya. Biarkan saja ketika Ibu sudah terangkan mereka kalau sulit edifikasi, nanti kesulitan menjalankan bisnisnya yang akan menghukum mereka, dan ketika mereka berkeluh kesah, di saat itulah Ibu saat yang tepat untuk menerangkan pentingnya edifikasi. Mungkin seperti itu. Tunggu momennya saja. Ya, Ibu fokus kepada orang yang lain dulu, yang mudah dulu. Oke, yang kedua, Pak, gimana caranya aku mendapatkan kepercayaan karena saya join bisnis baru. Nah, ini memang terus terang apa ya, kalau saya bilang ini memang sudah seperti hukum alam. Ketika kita join di bisnis baru, biasanya orang lama itu agak ilfil sama kita. Yang kita lakukan apa? Ibu, alasannya apa sih berpindah ke bisnis baru? Sampaikan ke mereka, Bu. Ya, sampaikan alasan Ibu, misalkan Ibu dari bisnis lama tiba-tiba ini bisnis ke bisnis baru. Tentunya kenapa Ibu berpindah ke bisnis baru? Pasti ada hal yang membuat Ibu lebih tertarik. Setuju ya? Nah, hal itu Anda sampaikan persis kepada downline Anda. Biasanya downline Anda akan mengerti. Dan ingat, ketika menyampaikannya bukan berarti aku udah ikut bisnis ini, kamu ikut bisnis ini juga. Jangan. Ketika menyampaikannya, itu untuk kepentingan orang itu, bukan untuk kepentingan kita. Paham maksud saya? Jadi gini, saya sering mengatakan ini, Bu, kenapa saya pindah ke bisnis ini? Karena saya merasa dalam menjalankan bisnis yang baru ini, itu caranya lebih mudah. Sehingga lebih cepat untuk mewujudkan impian saya, Bu. Nah, saya ngajak Ibu untuk ikut ayo sama-sama. Karena saya tahu di bisnis yang lama ini impian Ibu belum tercapai. Ayo Bu, sama-sama kita berjuang di usaha ini. Mas Chandra, interupsi dikit, 5 menit lagi kita udah ini ya, boleh dipadatin. Oke. Ayo Bu sama-sama bergabung di bisnis ini supaya impian kita lebih cepat terwujud. Ya, intinya satu, alasan Ibu berpindah ke bisnis yang baru, sampaikanlah ke mereka. Ya, dan banyak hal yang ketika orang yang tadi memandang sebelah mata dan hilang kepercayaan, tapi ketika kita datang ke rumah orang yang tulus menyampaikan dan kita bercerita alasannya kita berpindah, ya, alasannya kita berpindah, orang itu akan follow kita kok. Coba Bu, teknik itu, ya, nggak usah khawatir, nggak usah takut, ya, insya Allah mereka akan follow Ibu kembali. Tapi ingat, ya, kita mesti tulus menceritakannya dan untuk kepentingan orang itu, bukan untuk kepentingan bisnis kita. Kalau dia ikut, kan mereka juga cepat jadi corona ambassador ya. Bukan itu. Entah gimana kalau kita memanfaatkan orang, itu orang juga akan bisa ngelihat kok dari mata kita. Ya, kita perbaiki niat dulu. Ketika kita menyampaikan bisnis baru, niat kita mesti perbaiki untuk kepentingan orang itu. Gitu Bu ya. Oke, yang selanjutnya
Pak, bagaimana aku berani kontak orang gitu. Sekarang gini, tidak ada orang yang tertarik dengan orang yang ragu-ragu. Ya, kalau kita yang sudah yakin ngomong sampai berkeringat aja kadang-kadang ditolak. Apalagi kalau kita ragu-ragu. Ya, terus bagaimana caranya kita berani kontak orang? Ibu mesti yakin nih, apa yang ibu akan sampaikan ke orang itu adalah sesuatu yang bagus. Ibu mesti yakini apa yang ibu bawakan dan akan ibu sampaikan ke orang itu adalah menjadi sebuah solusi bagi masalahnya orang itu. Kalau kita meyakini ini berlian, Shine Beauty itu berlian, kita tidak akan takut untuk menceritakan berlian ini kepada orang-orang, Ibu. Di mulut kita ada berliannya. Dan berlian itu keluar ketika kita melakukan presentasi. Ini hal baik. Ketika ibu menyebarkan bisnis, ibu sedang beribadah, membantu banyak orang. Ayo dirubah niatnya. Kadang-kadang kalau kita niatnya aneh-aneh, niatnya kita mau memanfaatkan orang, niatnya kita sudah tidak sesuai dengan tujuan dari hakiki dari bisnis multi level ini, kita kelihatannya berat sekali ngomong ke orang. Yuk perbaiki niat. Kita sedang membantu banyak orang. Kita sedang mengeluarkan signer-signer kita melalui mulut kita. Ketika kita punya niat itu, ibu akan ringan. Ya, niatnya dirubah, entah gimana caranya akan lebih mudah. Perbaiki niatnya saja. Gitu. Oke, pertanyaan sudah terjawab semua. Ada lagi yang mau dijawab? Atau kita close dulu? Pak Jasmine? Sepertinya udah cukup jelas ya, karena memang kita sebenarnya gini, kalau Zoom ini kita waktunya 1 jam 45 menit supaya lebih efektif, materinya nyerap semua dan bisa segera diaplikasikan seperti itu ya. Ini nanti silahkan untuk di sharekan ya materinya, bisa minta ke Pak Dedi atau ke Pak Rival, monggo, atau ke Pak Jasmine, silakan di-sharekan, dipelajari lagi. Kalau ada yang mau bertanya, boleh silakan japri, WA, telepon kami dari pihak S3 Academy 24 jam. Yang penting Anda gimana caranya jadi Crown Ambassador dalam waktu cepat. Oke, terakhir ya Kak Jasmine sekalian ya, mumpung saya masih bicara, kita akan closing statement dulu. Boleh. Ya, kita akan closing statement dulu. Bapak Ibu, bisnis ini adalah bisnis tindakan. Ya, bukan bisnis yang dipikir-pikir. Jangan banyak mikir, bertindak saja. Mikirnya nanti, kalau sudah jadi Crown Ambassador, aku mau beli motor yang mana, mau beli mobil apa, mau jalan-jalan kemana, itu mikirnya nanti. Sekarang nggak usah mikir, lakukan saja banyak-banyak. Ingat, banyak adalah mutu. Ya, kuantitas menentukan kualitas. Banyak ngomong saja, kualitas Anda akan diperbaiki nanti. Ya, lakukan dengan ketidaksempurnaan kita, seiring berjalannya waktu Tuhan akan sempurnakan. Banyak-banyak presentasi saja, ya. Jangan takut ditolak, ya. Ditolak itu baik, ya. Ditolak itu satu paket dengan kesuksesan Anda. Kalau Anda mau sukses, Anda harus berani ditolak. Kalau Anda menghindari penolakan, lupakan itu sukses. Ingat, orang rajin mengalahkan orang pintar. Orang pintar minum tolak angin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Gresia. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mas Chandra. Dan intinya jangan lupa untuk selalu tersenyum ya buat semuanya. Ditolak atau enggak, jangan lupa senyum kita jangan pernah hilang dari wajah kita ya. Supaya semakin canggih, semakin ganteng. Untuk nanti yang masih pengen bertanya-tanya, bisa melalui grup WA. Atau yang pingin materi tadi, bisa minta juga langsung ke Bunda Alita, akan di-share oleh Mas Chandra. Supaya bisa dibuka-buka lagi, bisa di-print out supaya lebih detail ya. Sampai ketemu lagi di Zoom berikutnya. Untuk jadwal akan kita upgrade lagi di grup masing-masing. Saya Jasmine Mamisoka, host dari Science Beauty, mengucapkan terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di edisi berikutnya dan selamat malam. Senyum ya. Senyum.